Berapa kali kamu bilang iya, padahal sebenarnya pengen banget bilang enggak. Kedengarannya sepele ya, tapi tahu nggak, kebiasaan kayak gini bisa jadi racun yang pelan-pelan ngerusak kesehatan mentalmu. Kenapa jadi orang yang nggak enakan? Itu bisa bikin hidupmu berat? Dalam psikologi, ada istilah buat kebiasaan ini. People-pleasing behavior. Orang yang punya kebiasaan ini cenderung ngalah terus demi nyenengin orang lain, walaupun harus ngorbanin kebahagiaan dan kebutuhan diri sendiri. Biasanya, mereka takut dibilang egois, nggak sopan, atau malah ditolak. Akarnya, banyak. Bisa dari pola asuh waktu kecil yang bikin kamu diajarin buat selalu baik dan patuh, trauma sama konflik, pengen banget diterima di lingkungan, atau bahkan perfeksionisme, pengen banget dianggap ideal sama orang lain. Apa dampaknya? Kelihatan baik-baik aja ya. Tapi sebenarnya, perilaku ini punya efek samping yang nggak main-main. Kalau kamu terus-terusan ngelupain diri sendiri demi orang lain, lama-lama energi emosionalmu terkuras habis. Efeknya, kamu bisa kena kelelahan mental. Otakmu selalu dipaksa mikir gimana caranya bikin orang lain puas, dan itu capek banget. Kecemasan, kamu selalu overthinking, takut bikin orang kecewa atau marah, depresi. Karena kamu merasa nggak pernah cukup dan kebutuhanmu sendiri nggak terpenuhi. Burnout, energi fisik dan mentalmu habis total, dan kamu merasa nggak punya semangat lagi. Bahkan, tekanan mental ini juga bisa berdampak ke kesehatan fisik loh. Studi bilang, stres kronis bisa bikin imun tubuh lemah, meningkatkan risiko penyakit jantung, dan bikin badan gampang sakit. Gimana cara berhenti? Jadi orang yang nggak enakan, berubah memang nggak gampang. Apalagi kalau kamu udah kebiasaan kayak gini dari dulu. Tapi, nggak ada kata terlambat buat mulai. Ini beberapa langkah yang bisa kamu coba. 1. Kenali polanya. Coba refleksiin, kapan biasanya kamu bilang iya walaupun hati kecilmu nggak setuju? Mungkin pas temenmu minta tolong yang nggak mendesak, atau pas ada ajakan yang sebenarnya nggak kamu suka. Jadi sadar sama kebiasaan ini adalah langkah pertama buat berubah. 2. Belajar, bilang enggak. Nggak usah langsung ke hal besar, mulai dari yang kecil dulu. Misalnya, kalau ada teman ngajak nongkrong tapi kamu lagi capek, coba bilang, maaf ya, kali ini aku nggak bisa ikut. Bilang enggak, itu nggak bikin kamu jadi orang jahat kok, malah bikin orang lain ngerti batasanmu. 3. Bangun batasan yang sehat. Ini penting banget. Batasan itu kayak pagar buat melindungi dirimu sendiri. Jangan biarin orang lain ngambil terlalu banyak dari waktumu, energimu, atau bahkan emosimu. Komunikasikan batasan itu dengan tegas tapi tetap sopan. 4. Latih harga dirimu. Kadang, alasan utama kamu nggak enakan adalah karena kamu ngerasa dirimu nggak cukup berharga. Lawan pikiran itu dengan afirmasi positif. Misalnya, setiap pagi, coba bilang ke diri sendiri, aku punya hak untuk bilang tidak, dan itu bukan hal buruk. Semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat rasa percaya dirimu. 5. Terima konflik. Sebagai hal normal, konflik itu nggak selalu buruk. Kadang, konfrontasi yang sehat malah bisa bikin hubungan jadi lebih baik. Kalau kamu selalu nurut tanpa ngasih tahu apa yang kamu rasain, orang lain juga nggak akan pernah tahu apa yang kamu butuhin. 6. Cari dukungan. Berubah sendirian itu berat. Ceritakan perasaanmu ke orang-orang yang kamu percaya, kayak sahabat atau keluarga. Kalau perlu, cari bantuan dari profesional kayak psikolog atau konselor. Mereka bisa bantu kamu untuk lebih mengenal dirimu sendiri dan ngasih strategi yang tepat buat berhenti jadi orang yang nggak enakan. Ingat, kamu itu bukan superhero yang harus nyelamatin semua orang. Kamu punya hak buat bahagia, buat istirahat, dan buat bilang tidak. Jadi, mulai sekarang, berhenti takut kelihatan jahat atau egois. Merawat dirimu sendiri itu bukan kesalahan, malah itu tanda kalau kamu peduli sama kesehatanmu. Jadi kalau ada yang minta tolong atau ngajak sesuatu yang enggak bikin kamu nyaman, coba tarik napas, dengarkan hatimu, dan jangan ragu untuk bilang, maaf, aku nggak bisa. Perlahan tapi pasti, kamu bakal belajar untuk lebih menghargai dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kebahagiaanmu juga layak diutamakan. Harriet B. Breaker dalam bukunya The Disease to Please, Curing the People-Pleasing Syndrome menjelaskan,
Orang-orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain percaya bahwa kebutuhan dan kebahagiaan mereka sendiri harus dikorbankan demi kepentingan orang lain. Perilaku ini seringkali muncul dari ketakutan akan ditolak, keinginan untuk diakui, dan rasa bersalah yang mendalam ketika merasa egois. Buku ini menyoroti bagaimana pola pikir seperti itu bisa menggerogoti kesehatan mental dan fisik seseorang jika tidak segera diatasi. 2. Brené Brown, seorang peneliti tentang keberanian dan hubungan antar manusia, dalam bukunya Daring Greatly, mengatakan, berani menetapkan batasan adalah tindakan mencintai diri sendiri. Ketika kita berkata tidak kepada orang lain demi berkata ya kepada diri sendiri, kita menunjukkan bahwa kesehatan mental dan kesejahteraan kita tidak untuk dinegosiasikan. Menurut Brown, ketegasan ini bukanlah bentuk egoisme, melainkan cara sehat untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan merawat diri sendiri. Sifat nggak enakan sebenarnya bukan cuma hal yang khas Indonesia, meskipun emang di sini kelihatan banget karena budaya kita yang santun dan kolektif. Di negara lain, fenomena serupa juga ada, khususnya di budaya yang menomorsatukan harmoni sosial dan hubungan baik. Contohnya, 1. Jepang. Di Jepang ada istilah tatemae, yaitu sikap pura-pura setuju atau bersikap ramah untuk menjaga perasaan orang lain. Orang Jepang sering merasa nggak enak buat menolak langsung karena takut bikin suasana jadi nggak enak. 2. Korea Selatan. Di Korea, konsep jong, ikatan emosional, bikin orang merasa terikat secara sosial, jadi mereka sering sungkan buat bilang tidak karena takut dianggap nggak peduli. Di Indonesia, nggak enakan biasanya muncul karena kita diajarin buat menghormati orang lain, apalagi yang lebih tua. Tapi kadang, ini juga bikin kita nggak nyaman, misalnya jadi susah nolak ajakan temen walaupun lagi capek banget. Akhirnya, kita ngorbanin diri sendiri biar nggak dibilang nggak sopan atau nggak pedulian. Jadi, intinya sifat ini tuh universal, cuma cara mengekspresikannya aja beda-beda, tergantung budaya masing-masing. Tapi bener sih, di Indonesia level nggak enakannya emang sering keterlaluan, sampai kadang kita lupa prioritas diri sendiri.